Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan atas selawat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kita akan mengangkat pujian mengatakan Bapakku datang kepadamu. Mari adik-adik yang di rumah kita bernyanyi. Mari kita semua bersatu dalam doa. Ada juga kakak undang untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh melawat setiap kami. Tuhan boleh memberkati kami dalam beristirahat kami semalam. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus Engkau bertata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kami terberkati oleh ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Kakak satu lagi, shalom. Shalom. Kita akan bersoal bagi nama Tuhan. Mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar. Pada saat ini kita akan pujikan Tuhan yang mengatakan, dengar Dia panggil nama saya.
hari ini. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus baik, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Tuhan masih beri kami kekuatan, kesehatan, nafas untuk kami boleh bersyukur atas segalanya Tuhan. Atas ini Tuhan, kami akan memberikan sebagian apa yang kami miliki, kiranya Tuhan melayakannya, memberkati dua orang tua kami yang bekerja untuk mencari rezeki. Kiranya Tuhan berkati, tambah-tambahkan rezeki pada mereka, keluar masuk mereka ya Bapak. Ini doa kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian yang mengatakan burung pipit tidak menabur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Mari kita siapkan hati kita. Saat ini
Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kita bersyukur walaupun kita masih ibadah online, tapi anak-anak setia ya, setia untuk datang di hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena seperti pujian tadi katakan bahwa firman Tuhan adalah penolong dalam setiap langkah kehidupan kita ya. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh lagi, mari kita siapkan hati kita, kita lipat tangan kita tutup mata dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami bisa mendengarkan tentang firman Tuhan. Mari Engkau hadir bersama kami anak-anak-Mu Tuhan, biar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini, sehingga kami boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang dua pribadi yang sangat berbeda ya. Yang satunya penuh dengan kasih sayang dan yang satunya penuh dengan kebencian ya. Siapakah itu? Satu siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, kita akan mendengarkan ceritanya lewat firman Tuhan pagi hari ini ya. Yang masih ingat cerita minggu lalu siapa ya? Saya Lupa. Daud. Iya, tentang Daud. Daud adalah seorang pahlawan ya. Daud adalah seorang superhero ya bagi bangsa Israel. Daud ngapain ya? Oh, Daud melawan Goliat ya. Daud sangat kecil orangnya ya, muda, anak muda, bungsu kecil, tapi dia berani melawan Goliat yang tinggi besar ya. Tingginya melebihi Kak Daud loh ya. Goliat itu sangat tinggi pokoknya. Jadi posisinya seperti gini mungkin ya. Ini Daud, ini Goliat, tapi dia bisa mengalahkan Goliat karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang Daud tapi dengan sisi yang sangat berbeda ya. Kemarin Daud adalah seorang pahlawan. Hari ini kita akan belajar tentang Daud adalah seorang yang punya sifat kasih ya. Daud yang sangat menyayangi Saul ya. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan 16. Daud membiarkan Saul hidup. Yang di rumah adik-adik juga ya, Alkitabnya dibuka. Kita mau menyimak firman Tuhan pagi hari ini. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud
tiarkan celakamu. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan yang memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Ya, jadi cerita kita tentang Daud membiarkan Saul hidup. Kalau dilihat, Daud itu lebih hebat daripada Saul ya. Saul itu sebenarnya orangnya penakut. Daud adalah seorang pemberani ya. Kakak mau tanya dulu ya. Siapa di sini yang pernah merasa iri hati kepada temannya atau kepada saudaranya? Ada? Atau sedang iri hati saat ini siapa? Oh ada. Oh ada di belakang sana. Adik-adik di rumah merasa iri hati nggak sama saudaranya atau sama tetangganya atau sama teman sekolahnya yang mungkin sampai saat ini sudah belajar online pun masih merasa iri hati ya. Nah, dari cerita tentang Daud dan Saul di sini mengajarkan kita supaya kita tidak memiliki iri dan dengki ya. Kalau di rumah itu setiap hari bertemunya Rafa, Risa, Joshua, Joatam. Itu pasti saling marah-marahan, saling iri hati. Kalau Joshua itu iri hati kalau Joatam udah dipuji-puji atau sedikit-sedikit Joatam dibelikan sesuatu, pasti Joshua udah iri hati. Nah, anak-anak seperti itu. Nah, di sini ceritanya kita tentang Daud dan Saul. Kenapa Saul sangat iri hati kepada Daud? Padahal Saul adalah seorang raja pertama Israel, ya. Tapi dia merasa hidupnya tidak nyaman, ya, karena ada Daud, ya. Semuanya bermula dari ketika Daud pulang berperang melawan orang Filistin dan Goliat dikalahkan. Wanita-wanita bangsa Israel itu memuji dia, menyambut. Biasalah ke orang pulang perang gitu kan, kayak di film-film kita lihat pasti akan dinyanyikan puji-pujian, disambut dengan berbagai macam. Nah, waktu itu Daud pulang berperang, dia disambut dengan nyanyian-nyanyian mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan saya baca berlaksa-laksa itu 10 kali lipatnya dari 1000. Jadi Saul mengalahkan 1000, si Daud mengalahkan 10.000. Wah, betapa sangat marah ketika Saul mendengarkan hal itu. Hatinya mulai timbul amarah, mulai dengki, mulai iri terhadap Daud. Padahal Daud itu hanya seorang kepala prajurit yang diangkat oleh Saul, ya. Nah, seorang kepala prajurit, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia selalu mengalami kemenangan-kemenangan, ya, dalam setiap kali dia berperang? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, ya. Dan Daud adalah orang yang rendah hati. Walaupun dia punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, sejak saat itu, sejak Saul merasa iri kepada Daud, ya adik-adik, itu Saul selalu merencanakan bagaimana caranya. Jadi kebencian Saul itu sampai ingin membunuh, ya. Sudah sangat parah ya rasa bencinya, sudah sangat parah sampai ingin membunuh si Daud. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya kita membenci seseorang, iri dengki seseorang, itu tidak boleh dilakukan, ya. Karena
Saul itu dikuasai oleh roh jahat. Dan Daud selalu membuka hatinya untuk dikuasai oleh roh Tuhan. Itu kenapa ada perbedaan antara Saul dan Daud ya. Jadi sejak itu Saul selalu merencanakan berbagai macam hal untuk membunuh si Daud. Nah, waktu Saul merencanakan itu, anaknya yang bernama Yonatan itu mengetahui kalau Daud itu akan dibunuh oleh bapaknya Saul. Nah, kemudian Yonatan itu memberitahukan kepada Daud, kamu besok pagi-pagi harus pergi dari sini karena bapak saya merencanakan untuk membunuh kamu ya. Jadi kalau orang yang merasa dibenci itu orangnya merasa terancam. Takut nggak kalau misalnya kita berada di tempat kerumunan orang yang kita tuh dibenci? Rasanya kita kecil sekali ya di situ ya. Kita merasa pengen pergi lari. Nah, perasaan Daud seperti itu. Lalu kalau kita berada di tempat yang orang sangat menyayangi kita, rasanya nyaman sekali di situ ya. Ya, kalau di gereja Tuhan, di hadirat Tuhan, kita merasa kita disayang Tuhan ya, kita nyaman, kita pengen terus tinggal di situ. Tapi kalau di tempat yang ada orang benci kita seperti Saul membenci Daud, maka Daud ingin segera melepaskan diri dari kebencian Saul. Nah, kemudian Daud pergi ya. Dari kita baca di ayat pasal-pasal sebelumnya itu, Daud banyak mengunjungi banyak tempat ya. Dia melarikan diri ke tempat satu ke tempat yang lain, ke tempat satu ke tempat yang lain. Dan di pasal 24 ini terakhirnya Daud itu melarikan diri dan tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Jadi dia bersembunyi daripada Saul ya. Dia bersembunyi daripada Saul. Nah, di sini diceritakan ketika dia bersembunyi, Saul dan pasukannya semua ada di situ. Jadi Saul ingin membuang hajatnya di dalam gua, dan di dalam gua itu ada Daud. Coba dibayangkan kalau kita udah benci seseorang ya, kita pengen balas loh. Wah, ini tepat banget waktunya, ini cocok banget ya. Pokoknya ini udah disiapkan matang-matang ya. Itu teman-temannya si Daud ke prajurit-prajurit yang lain. Ini loh, Tuhan sudah bawa musuhmu di depanmu. Saatnya kamu membalaskan semuanya ya. Jadi seperti itu di firman Tuhan ini. Tapi Daud, apakah dia membalas? Apakah dia membunuh Saul? Tidak. Daud tidak seperti itu karena Daud orangnya penuh dengan kasih ya. Jadi Daud hanya memotong bajunya saja. Dan saat dia potong bajunya aja, dia merasa gemetar, dia merasa takut. Kenapa? Karena bagaimanapun Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan, diangkat menjadi raja oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Jadi dia merasa takut. Dia merasa bahwa kalau orang berbuat jahat ya adik-adik, kalau orang berbuat jahat kepada kita, orang merampas hak kita, orang menindas kita, mengejek kita, melakukan apapun yang menyakiti hati kita, itu bukan hak kita untuk membalas ya. Itu adalah hak Tuhan. Dan Daud merasa seperti itu. Daud orangnya seperti itu. Semua kehidupannya diatur dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu ada kesempatan untuk membunuh Saul, untuk membalaskan semua dendamnya, Daud tidak melakukan karena dia takut pada Tuhan. Dia tidak mau tangannya kotor, tangan saya bersih ya. Dia tidak mau melakukan kejahatan di mata Tuhan. Akhirnya ketika Saul ingin pergi dari tempat itu ya, Daud memanggil dia Saul itu ya. Di pas ayat yang keberapa itu? Nah, di sini. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau lihat dan kau ketahui bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, bahwa aku tidak berbuat dosa kepada engkau. Kiranya Tuhan saja ya, Tuhan saja yang menjadi hakim di antara kita ya. Kemudian pada saat itu di cerita selanjutnya ya, di ayat sampai pasal ayat 23 itu diceritakan bahwa kemudian Saul apa? Dengan kerendahan hati Daud, Saul bagaimana? Saul menangis ketika melihat Daud berlutut ya. Karena dia merasa bahwa Saul itu adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, itu luar biasa. Jadi dia tidak mau mengotori tangannya, tapi dia mau berbuat kasih kepada Saul. Jadi Daud tetap membiarkan Saul hidup. Dengan perubahan-perubahan itu kita bisa merubah seseorang dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita dibenci, kita diolok, kita diapainlah, direndahkan orang lain ya adik-adik ya,
kalau kita direndahkan orang lain, teman kita tidak suka kepada kita ya, karena mungkin kita itu di kelas anak yang pinter, yang paling menonjol ya, sedikit-sedikit disuruh ibu guru ngapain gitu, coba Kak Agas ambil ini dulu, atau Kak Agas yang ditunjuk jadi ketua kelas. Nah, itu biasanya kan timbul rasa iri hati, rasa tidak suka. Tapi tidak seperti itu ya, Daud tidak seperti itu. Walaupun dia orang yang hebat dan perkasa dan luar biasa, tapi Daud tetap rendah hati dan ikut apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi itu cerita tentang Saul dan Daud pada pagi hari ini. Dan lewat kehidupan itu kita mungkin bisa membedakan ya, mana itu mengasihi dan mana itu membenci. Bisa nggak ya kalau kalian bisa membedakan apa itu membenci dan apa itu mengasihi? Seperti apa contohnya, ada yang tahu nggak? Kalau dari cerita yang tadi, kalau punya sifat mengasihi itu orangnya seperti apa? Orangnya rendah hati ya. Mengasihi itu rendah hati seperti Daud. Tapi kalau orang yang membenci itu tinggi hati, dia iri dan dengki seperti Saul. Nah, satu lagi, mengasihi itu tidak ada kesempatan dalam hatinya untuk merencanakan bahkan berbuat kejahatan. Itu orang yang mengasihi, punya sifat kasih. Tapi orang yang membenci ada aja ya, ada aja dia bikin sesuatu biar orang nggak nyaman ya. Jadi dia kalau misalnya udah benci, aku benci sama Kak Daud gitu ya, wah Kak Daud tuh punya motor yang baru ya, wah aku nggak suka itu, nanti dipasanglah jebakan apa dipasanglah Kak aku biar gembos tuh banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau orang yang benci itu selalu ada cara untuk membuat orang tidak nyaman ya. Tapi kalau orang yang punya sifat kasih itu tidak ada kesempatan dalam dirinya untuk melakukan kejahatan. Kemudian orang yang mengasihi, punya sifat kasih itu dia sukanya yang tenang-tenang, damai, nggak usah demo-demo gitu ya. Orang punya sifat kasih seperti itu. Tapi kalau orang yang punya sifat benci, sukanya berperang, berkelahi ya, satu dengan yang lain. Kalau di sekolah itu, kalau ada anak-anak temannya berkelahi itu, ada yang senang kenapa ya? Malah ditambah-tambahi ya, diprovokasi itu ya, biar tambah berantem. Nah, tidak seperti itu tidak punya sifat kasih. Nah, ini ada beberapa gambar ya, anak-anak bisa lihat ya. Harus enggak seperti itu. Ini ya. Ini gambar apa ya? Wah, ini berantem ini ya. Ada yang salah terus nggak bisa diselesaikan, berantem dia ya. Udah cakar-cakaran tuh, wajahnya udah berdarah semuanya. Ini ya. Ini kebencian ya. Awal mula dari kebencian muncul seperti ini ya. Kemudian lagi ini ada lagi nih marah-marah. Hatinya dikuasai roh jahat ya. Marah-marah. Ini adik-adik jangan seperti ini ya. Harus yang baik-baik saja ya. Kemudian, nah ini yang paling sering kalau kayak gini nih. Nah, berebut mainan atau boneka. Di rumah kalau Joshua sama Joatam berebutnya HP, ya. Seperti ini habis berebut nangis, jadi rasa takut ya, ditakutin tuh. Jadi hidupnya nggak nyaman kayak seperti ini. Berebut mainan, berebut HP. Nah, ini Tuhan tidak mau kita seperti Saul. Nah, ini perbuatan-perbuatan Saul seperti ini, membenci. Tapi Tuhan ingin kita sebagai anak Tuhan seperti ini. Nih, senang kan kalau temannya juara? Senang dong ya, kalau sifat kasih itu seperti ini. Senang kalau temannya juara. Kemudian saling bergandengan tangan nih, penuh dengan kedamaian, tidak ada peperangan. Tuh, saling bergandengan tangan. Ini beda loh, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya merah, ada yang coklat, tapi mereka bersatu hati ya, hidup dalam kedamaian ya, karena mereka memiliki sifat kasih. Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita anak-anak semua untuk hidup penuh dengan kasih. Nah, itu ya gambarnya. Kita mengasihi, dan nanti yang terakhir kita akan melihat ya, nih apa yang harus anak-anak lakukan supaya anak-anak memiliki sifat seperti Daud. Daud penuh dengan kasih sayang, Saul penuh dengan kebencian. Tuhan tidak ingin kita memiliki rasa kebencian. Ini yang harus kita pegang terus.
harus memiliki kasih. Nah itu disimpulkan ya, anak-anak catat atau dengar ya, biar supaya anak-anak dalam kehidupan setiap hari semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki sifat kasih seperti Daud, kita harus memiliki hati yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Caranya bagaimana kita hatinya dikuasai oleh Tuhan? Ya, kita harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa, harus banyak membaca Alkitab, banyak ajaran Tuhan di dalam Alkitab yang bisa mengatur kehidupan kita. Jadi ketika ada kesempatan untuk kita melakukan kejahatan, kebencian, Tuhan ada di sini dan selalu mengingatkan kita untuk tidak boleh melakukan itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus seperti Daud, walaupun orangnya hebat, bisa mengalahkan Goliat, bisa mengalahkan berlaksa-laksa ya orang, tapi dia punya sifat rendah hati ya. Daud itu orangnya rendah hati. Kita baca di pasal sebelumnya, di saat dia melarikan diri daripada Saul, dia bertanya selalu kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Jadi dia rendah hati, dia taruh Tuhan di posisi paling atas, dia di paling bawah. Jadi kehidupannya selalu berjalan dengan kehendak Tuhan. Jadi dia tidak ada rasa sombong, dia tidak ada rasa wah saya hebat ya. Kalau di sekolah saya hebat gitu, saya ranking 1 hebat gitu. Tidak seperti itu. Anak Tuhan harus semakin bertumbuh, semakin mengenal banyak orang, semakin ada di depan banyak orang, harus tetap rendah hati ya, harus tetap rendah hati supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari dari Daud lagi adalah dia tidak ingin mengotori tangannya dengan hal-hal yang cuman membunuhlah, melakukan kejahatan, membalas. Dia tidak mau. Saya tidak mau seperti itu. Saya kan anak Tuhan, harus memiliki kasih seperti Tuhan. Nah, pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi semuanya tetap kita serahkan dan kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan saja yang bisa melakukan segala perkara menurut kehendak Tuhan. Ya anak-anak ya. Jadi kita masih tetap di rumah saja ya. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus tetap taat ya, rendah hati, taat kepada aturan pemerintah. Kita harus tetap menjaga jarak. Kemudian kita harus tetap pakai masker, cuci tangan ya dimanapun kita berada. Supaya kita juga membantu, supaya anak Tuhan membantu pemerintah untuk memutuskan penyebaran pandemi COVID-19. Walaupun di rumah itu pasti dikit-dikit makan terus ya. Makan aja dikit-dikit, makannya apa, nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Jadi kita harus banyak berhikmat, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, biarlah cerita Daud pada pagi hari ini, kisah Daud dan Saul bisa membantu kita anak-anak supaya bisa membedakan mana itu perbuatan baik dan mana itu perbuatan yang tidak baik. Nah, puji Tuhan. Cukup sekian cerita kita pada pagi hari ini dan saya bersyukur anak-anak sekolah minggu itu tidak ada yang sakit ya, semuanya sehat. Tuh Joanna di Jogja juga sehat. Terus kalau di rumah anak-anak juga sehat, Joshua, Rafa, Risa, Jotam. Terus kadang bercerita tentang mana ya Revano gitu ya, keluarganya Bapak Apeli juga sehat, ada Semgar, Cleo. Sudah lama kita tidak bertemu, tapi kita tetap berdoa dalam Tuhan ya. Walaupun ibadah sekolah minggu kita online, tapi Tuhan Yesus selalu hadir dan menolong anak-anak sekalian. Baik, puji Tuhan. Itu saja cerita kita pada pagi hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Menutupnya dengan doa, mari kita semua berdoa menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami lewat Daud dan Saul untuk kami memiliki sifat yang mengasihi seperti Daud dan membuang sifat membenci seperti Saul. Mari Tuhan tolong kami sehingga kehidupan kami ke depan, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup dalam roh Tuhan. Kehidupan kami dikuasai oleh Roh Kudus. Kami boleh rendah hati dan kami tidak boleh menghakimi orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Tetapi kami berdoa kepada mereka supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada
hamba-Mu untuk menceritakan kisah ini Bapa. Biarlah kehidupan anak-anak-Mu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, puji nama Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa kepada Tuhan, akan pokok-pokok doa syafat kita. Mari adik-adik kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami semua mengucap syukur untuk hari yang Tuhan masih berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa untuk kesehatan kami semua, untuk anak-anak-Mu sekolah minggu di GKI Bethlehem ini. Kiranya Tuhan tolong anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan walaupun masih di rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu menaungi kami, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu tambahkan kerajinan dalam mengerjakan setiap tugas-tugas dari sekolah, dan kiranya setiap tugas yang dikerjakan dapat selesai dengan baik dan juga dapat nilai yang memuaskan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau juga berdoa untuk keadaan bangsa negara kami yang pada saat ini masih dalam kondisi pandemi. Kami mau berdoa kiranya vaksin dari COVID ini dapat segera ditemukan dan kami dapat berkumpul kembali ibadah sekolah minggu secara offline Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu tambahkan kesetiaan untuk selalu dekat sama Tuhan walaupun masih secara online, tapi kami percaya bahwa hati kami selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan selalu jagai mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati mereka Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi pokok doa kami, kiranya Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi doa permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita akan mengatakan kasih. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Halo.